Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qanabikin a'azakumullah. Setelah kita baca beberapa poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah sebagai solusi perselisihan dan ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah masa kini. Poin pertama yang beliau sebutkan ialah tahkimul kitab wa sunnah, berhukum kepada Alkitab wa sunnah. Dan yang kedua ialah su'alu ahlil ilm, bertanya kepada para ulama ahli sunnah. Dan beliau mengingatkan adanya sebagian tulabul ilm yang merasa puas dengan ilmu yang dia miliki, merasa ridha dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia mendebat siapapun yang menyelisihi dia dengan ilmu yang dia miliki. Tidak ada ketundukan kepada nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, arahan-arahan para ulama ketika bertanya kepada mereka. Tindakan sebagian tulabul ilm yang seperti itu dinyatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah sebab terjadinya perpecahan dan ikhtilaf di kalangan ahli sunnah. Jadi dikhawatirkan orang seperti itu akan menyimpang setelah dia mendapatkan hidayah sebelumnya, dengan beliau membawakan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Sekarang kita masuk pada poin berikutnya dari solusi-solusi yang disebutkan Syekh rahimahullah untuk menyelesaikan ikhtilaf yang terjadi di kalangan sunnah. قال الإمام الوادعي رحمه الله ومنها الإقبال على طلب العلم. Di antara solusinya ialah fokus dan sibuk untuk talabul ilmi, mempelajari, mengkaji ilmu. Ilmu yang dimaksud ialah ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salaful ummah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Sibukkan waktumu dengan ilmu, fokus talabul ilmi. Kata beliau, fa idza nadharta ila qusurik, kalau kamu melihat pada kekurangan kamu dalam ilmu ini, bal ila annaka lasta bi syai'in, bahkan kalau kamu memandang bahwasanya kamu itu tidak ada apa-apanya, ila janibil ulama'il mutaqaddimin, bila dibandingkan dengan para ulama terdahulu kal Hafidz Ibnu Katsir, seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah wa man taqaddamahu min al-huffaz, dan para ulama yang sebelum beliau dari kalangan para huffaz al-mubarrizin yang menonjol fi funun syatta dalam berbagai bidang ilmu agama. Idza nadharta ila haula'il huffaz, kalau kamu melihat para hafidz tadi, syaghalta binafsik, maka engkau akan sibuk mengurus diri kamu sendiri, anil intiqadi 'alal akharin, lupa untuk mengkritik pihak yang lain. Nama
Ini juga solusi. Terutama di zaman sekarang ini barakallahu fikum muhim sudah. Dan sesungguhnya al-iqbal ala talabil ilmi ini adalah ciri khasnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat mencintai ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang yang punya semangat tinggi mengkaji ilmu, menelaah ilmu, menyibukkan dirinya dengan ilmu-ilmu, sibuk dengan belajar dan mengajar. Nah, ya kan, kalau masing-masing kita tersibukkan dengan ilmu syar'i, sibuk belajar ilmu syar'i, sibuk mengajarkan ilmu syar'i, tidak punya waktu untuk berikhtilaf, tidak punya waktu untuk berselisih, tidak punya waktu untuk bersengketa dengan orang-orang lain. Barakallahu. Maknanya azakumullah, kalau ada ikhtilaf yang meruncing, ikhtilaf yang panjang, itu pelaku-pelakunya biasanya adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Pelakunya adalah orang-orang yang memang tidak punya kesibukan. Barakallahu. Sehari-hari yang dia pikirkan itu adalah khilaf. Tiap hari yang dia pikirkan adalah masalah. Tiap hari yang dia pikir ialah mengkritik orang lain. Lebih parah lagi kalau kemudian setiap hari yang dia pikir menghizbikan orang lain. Terus semangat dia ketika ada fitnah, semangat dia ketika ada ikhtilaf. Ketika ikhtilafnya padam, loyo dia, nggak punya gairah untuk hidup. Ketika muncul ikhtilaf, luar biasa dia, api-api, bersemangat. Berita sana, berita sini, isu sana, isu sini, SMS sana, SMS sini, sebarkan ini, sebarkan itu, luar biasa. Sekarang itu orang-orang yang punya kerjaan. Allahul musta'an. Ini nasihat terutama bagi para ikhwanuna, para teman-teman kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan disibukkan dengan ikhtilaf. Jangan disibukkan dengan fitnah, tapi sibukkan dengan ilmu syar'i. Beda ya ikhwan, sibuknya seorang talibul ilm, sibuknya seseorang ikhwan dengan fitnah, dengan sibuknya seseorang yang alim dengan fitnah. Kalau sibuknya mereka-mereka yang bisa dibahasakan arus bawah dengan fitnah, itu bikin ramai aja, ramai semangat, begitu ya, menggelegar begitu, tanpa solusi. Tapi kalau orang yang alim yang tersibukkan dengan fitnah, dia memikirkan fitnah yang ada, ikhtilaf yang ada, upaya untuk menyelesaikannya, upaya untuk memberikan solusi-solusi padanya. Bahasa kasarnya, serahkan semua ikhtilaf yang ada ini, kalau terjadi, diserahkan kepada ahlinya. Aqtil qausa bariha, itu bahasanya mereka. Berikan panah itu kepada orang yang bisa memanahnya, bukan sekarang orang yang terjun padanya. Serahkan kepada para ulama, serahkan kepada para punggawa dakwah. Yang lain sibuk belajar. Para ulama juga sibuk belajar, para dai juga sibuk belajar. Tapi mereka lah orang yang lebih berhak untuk menangani ikhtilaf. Yang harus tahu, rajin belajar. Jangan disibukkan dengan ikhtilaf. Jangan disebutkan dengan gila wafat. Barakallahu fikum. Ini muhim. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha. Saya tidak membacakan tentang fadilah ilmu seperti masyhur di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana fadilah ilmu, belajar ilmu, majelis ilmu yang punya ilmu ila akhirnya. Ma'ruf. Barakallahu. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa minha, yang keempat, di antara solusinya ialah an-nadharu fi ikhtilafis sahabat radhiyallahu anhum, mencermati ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Faman ba'dahum min al-ulama'il mubarrizin, dan yang setelah mereka dari kalangan para ulama-ulama yang menonjol keilmuannya. Beliau mengatakan idza nadharta ila ikhtilafihim,
Kalau kamu menyaksikan, kalau kamu perhatikan ikhtilafnya para sahabat dan para ulama, hamalta mukhalifaka 'ala salamah, engkau pasti akan membawa orang-orang yang menyelisih kamu dengan makna selamat. Walam tuqalibhu bil khudu'i li ra'yik, kamu tidak akan mungkin memaksa orang tadi untuk tunduk pada pendapatmu. Wa 'alimta, dan engkau tahu, annaka fi mutalabatihi lil khudu'i li ra'yik, bahwasanya engkau apabila menuntut dia tunduk pada pendapatmu, tad'uhu ila ta'dili fahmihi wa 'aqlihi, itu berarti engkau menyuruh dia untuk mentaktil, mengosongkan atau menggugurkan atau membuang pemahaman dan akalnya. Wa tad'uhu ila taqlidik, dan berarti engkau menyuruh dia untuk taklid kepadamu. Wa taqlidu bid-dini haram, sementara taklid pada agama ini hukumnya haram. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kau mengikuti apa yang engkau tidak punya ilmu padanya. Ila ghairi dzalika min al-adillah al-mabsuutah fi kitab Syaukani al-qawl mufid fi adillatil ijtihad wa taqlid, dan yang lain-lainnya dari dalil-dalil yang telah dipaparkan atau yang disebutkan dalam kitabnya Syaukani rahimahullah yang tersebut tadi. Intaha. Ini solusi yang keempat, melihat dan mencermati ikhtilafnya para sahabat. Poin yang keempat ini, mengajari kita untuk bersikap bijaksana dan dewasa dalam berikhtilaf. Ingat, ikhtilaf baina ahli sunnah dalam perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh tadi, tashih wa tad'if, perbedaan mensahihkan membaikkan, perbedaan ijtihad dalam perkara ahkam dan semisalnya. Kalau kamu memandang ikhtilafnya para sahabat, kamu bakal dewasa dalam bersikap, bakal bijaksana dalam menentukan sikap. Barakallahu. Beliau mengatakan di sini, kalau kamu memandang ikhtilafnya para sahabat, bagaimana mereka berikhtilaf, maka orang-orang yang menyelisihi kamu bawa kepada kemungkinan selamat. Ihtimal selamat. Oh, mungkin dia punya argumentasi yang lain. Oh, mungkin dia punya dalil yang lain yang saya nggak tahu. Oh, mungkin dia punya keterangan yang lain yang saya nggak tahu. Oh, barangkali dia menelaah buku yang lain yang belum saya buka. Oh, mungkin. Dewasa akan memunculkan toleransi dalam poin-poin ikhtilaf yang dibawakan sebelumnya. Memunculkan toleransi, saling menghormati. Tidak akan terjadi yang namanya saling bertikai atau bersengketa atau bermusuhan atau berpecah. Tidak benar. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang memandang ikhtilafnya para sahabat tidak akan mendoktrin para pengikutnya untuk taklid kepada dia. Tidak bakal. Tapi sebaliknya barakallahu fikum akan mendoktrin para pengikutnya untuk ittiba'ud dalil, ikut dengan dalil, mendoktrin para pengikutnya untuk tahkimul kitab wa sunnah, berhukum dengan Alkitab wa sunnah. Karena tidak perlu dipahami, para sahabatul kiram tidak pernah ikhtilaf di dalam prinsip-prinsip dasar akidah. Walaupun mereka pernah ikhtilaf dalam perkara-perkara ijtihadiyah yang berkaitan dengan masalah akidah. Tapi kalau dasar-dasarnya, pokok-pokok akidahnya tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka. Para sahabat juga tidak ada ikhtilaf terkait dengan perkara ubudiyah, perkara ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya bersepakat harus ada prinsip al-ikhlas wal mutaba'ah,
ikhlas dalam beribadah kepada Allah semata dan mutaba'atul Rasul, mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam dalam beribadah. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan para sahabat itu biasanya ikhtilaf di dalam mafhum hadis, pemahaman sebuah hadis yang membuat mereka berikhtilaf tentang hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya A, ada yang mengatakan hukumnya B. Umumnya dalam perkara-perkara ahkamus syar'iyyah. Antum cermati para sahabat ya Pak. Kalau walaupun mereka berikhtilaf, tapi satu akidahnya. Mereka berikhtilaf, satu ibadahnya, satu misinya, satu visinya, satu manhajnya. Mereka berikhtilaf, tetapi tidak terjadi persengketaan, permusuhan, perpecahan. Tidak sedikit pun kita mendengar di kalangan para sahabat ada sahabat grup Abu Bakar, sahabat grup Utsman. Ada beda ada? Tidak ada. Sedikit pun kita mendengar ketika mereka ikhtilaf ada grup Ibnu Abbas, ada grup Ibnu Mas'ud, ada grup Ibnu Umar. Tidak ada. Kalau semuanya satu di atas akidah yang satu, manhaj yang satu, ubudiyah yang satu, semuanya satu prinsip, tahkimul kitab was sunnah. Maka ikhtilaf umumnya dalam perkara-perkara ijtihadiyah atau dalam perkara-perkara mafhum hadis dan semisalnya. Barakallahu. Nah, ya Pak. Walaupun dalam sebagian ikhtilaf yang ada pada mereka sampai terjadi ketegangan. Jadi barakallahu, sampai ada sebagian mereka yang nantang mubahalah. Walaupun enggak terjadi mubahalahnya. Nantang supaya dia yakin, meyakinkan kaum muslimin pendapat ini yang sahih sesuai dengan dalil. Itu untuk takkid. Kalau demikian barakallahu tidak terjadi di antara mereka yang namanya furqah, perpecahan. Tidak ada seorang pun di antara para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in dikarenakan ikhtilaf di antara mereka lompat pagar. Tidak ada. Tidak ada yang kemudian jengkel sama sahabat fulan gabung sama Khawarij. Tidak ada. Gabung sama Qadariyah ketika itu. Gabung dengan Abdullah bin Sabah al-Yahudi Sabaiyah. Tidak ada. Tetap akidah wahidah, manhajul wahid. Barakallahu, ikhtilaf normal. Dewasa ya ikhwan. Mereka sangat dewasa, menunjukkan mereka orang yang betul dalam keilmuannya, dalam akalnya. Barakallahu. Cermati itu, perhatikan itu, pelajari itu, ambil ibadah dari mereka. Barakallahu. Terapkan dalam ikhtilaf yang ada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Tentang apa Anda berikhtilaf ayyuha ahlu sunnah? Ya ahlu sunnah, ikhtilaf tentang apa? Ikhtilaf masalah prinsip. Yakin? Yakin masalah prinsip. Dibahas tadi, kalau sudah ikhtilafnya terkait dengan masalah prinsip, maka harus tahkimul kitab wa sunnah. Bertahkim, berhukum kepada kitab wa sunnah. Bertanya kepada para ulama sebagai referensi kita, rujukan kita. Ketika mereka mengatakan masalah ini yang benar adalah fulan, mereka yang salah dalam perkara poin tersebut langsung bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, selesai. Rukun setelah itu. Masalah fikih Ustaz. Masalah apa? Ya masalah akal. Ustaz selalu merojekkan pendapat yang pertama, yang lain berbeda pendapat yang kedua. Bagus. Loh, kok bagus? Kan ikhtilaf Ustaz. Nah, makanya belajar dulu bagaimana para sahabat berikhtilaf. Sampai masalah ilmiah, argumen Anda Alkitab wa Sunnah untuk mentarjih pendapat yang pertama. Bawakan pula bagaimana argumen Anda Alkitab wa Sunnah dengan argumen untuk menguatkan pendapat yang kedua. Nah, itu para sahabat yang mulia demikian mereka berikhtilaf. Pegangi yang kamu anggap wajib, amalkan. Kemudian toleransi dengan pendapat yang kedua dikarenakan masalahnya masalah ahkam,
perbedaan pemahaman tentang sebuah hadis, terkait dengan perbedaan pendapat tentang sahih dan dhaifnya sebuah hadis. Toleransi biasa. Sebagaimana para sahabat, toleransi biasa. Ikhtilaf, tapi ukhuwah terjaga. Ikhtilaf akidah satu, ikhtilaf satu manhaj normal. Karena masalahnya masalah seperti yang dibawakan tadi. Paham ya? Ada wabah. Maka yang dicela orang hukum ialah ketika ikhtilaf dalam bab tersebut memunculkan yang namanya furqah, perpecahan di kalangan ahli sunnah, memunculkan yang namanya ta'assub, adanya sikap fanatisme di tengah-tengah ahli sunnah dalam satu atau dua perkara yang diikhtilafkan tadi. Allahul musta'an. Ala kulli hal, cermati ikhtilafnya para sahabat, maka Anda akan semakin dewasa di dalam mensikapi fenomena ikhtilaf yang ada. Nah. Dan yang terakhir, wa minha, di antara solusinya adalah an-nazar ila ahwalil mujtama'il islami, mencermati kondisi masyarakat Islam, wa ma tuhitu bihi min al-akhtar, dan mara bahaya yang meliputi masyarakat Islam. Al-akhtar, perkara-perkara yang khatir yang membahayakan. Wa jahli katsirin min ahlihi bihi, dan kejahilan mayoritas penduduk atau mayoritas ahlul Islam, kaum muslimin tentang masalah itu. Beliau mengatakan fa innaka idza nadarta ila al-mujtama'il islami, sesungguhnya engkau wahai ahlus sunnah apabila mencermati melihat masyarakat Islam, syaghalta an akhika alladhi yukhalifuka fi fahmik, akan melalaikan kamu dari teman kamu yang menyelisihi kamu dalam pemahaman kamu tadi. Waqaddamtal ahamma fal aham, engkau akan mendahulukan yang paling penting dan yang penting setelah itu. Jadi ini yang kita uraikan sebelumnya. Terlalu banyak yang harus digarap di tengah-tengah masyarakat. Kejahilan di mana-mana. Syubhat yang ada di tengah-tengah masyarakat di mana-mana. Syahwat di mana-mana meliputi masyarakat kita. Umat Islam di depan sana barakallahu fikum membutuhkan penanganan, membutuhkan yang namanya dakwah bil haq, membutuhkan dakwah sunnah untuk mengajari mereka ilmu yang benar, amal yang benar, ibadah yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar. Mereka membutuhkan dakwah sunnah, dakwah haq untuk membersihkan berbagai macam pemahaman-pemahaman menyimpang di benak-benak mereka, menguatkan iman dan hati mereka supaya jangan terjatuh dalam perkara syahwat. Terlalu banyak harusnya. Kalau anda perhatikan kondisi masyarakat yang seperti itu, engkau nggak bakal sibuk ngurusi ikhtilaf, sibuk ngurusi aku min ahli sunnah, teman kamu dari ahli sunnah yang beda pendapat dengan kamu. Tidak terfikirkan yang satu itu bagian wis. Sekarang kita mikir yang depan. Barakallahu. Dan itu banyak di kalangan masyarakat Islam di Indonesia Raya ini. Banyak yang belum tersentuh dakwah. Banyak yang belum tersentuh dakwah. Fokuskan perhatian untuk sana. Sing-singan dengan baju yang kuat, yang solid, satu batu untuk menyebarkan dakwah sunnah di tengah-tengah masyarakat yang ada ini. Itu lebih penting daripada semata-mata beda pendapat pemahaman antara kamu dengan teman kamu ahlus sunnah. Barakallahu. Al-aham fal-aham. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن, sebab Nabi alaihi salatu wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, qala lahu Rasul berkata kepada Mu'adz,
awwalu ma tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kali pertama kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muttafaqun alaihi min hadits Ibnu Abbas. Itu yang kali pertama. Sampaikan tauhid kepada umat, sampaikan akidah kepada umat, ajari mereka dasar-dasar akidah wal iman, ajari mereka bagaimana tauhid yang benar, bagaimana ubudiyah yang benar. Dakwah kepada mereka, ajari mereka. Itu lebih penting daripada ikhtilaf pemahaman antara kamu dengan teman kamu bain ahli sunnah. Allahul musta'an. Namanya mayoritas ikhtilaf yang terjadi di antara ahli sunnah menghalangi proyek-proyek dakwah besar seperti ini. Yang mestinya waktu itu tercurahkan dengan lebih banyak untuk proyek-proyek seperti ini. Bahasa proyek boleh ya? Apa ya? Proyek-proyek dakwah tengah-tengah masyarakat menyadarkan umat menjadi terbengkalai dikarenakan ikhtilafat. Itu kerugian besar barakallahu. Maka tolong ya ahli sunnah, perhatikan kondisi masyarakatmu. Perhatikan kondisi masyarakatmu ya ahli sunnah. Tanggung jawab itu di pundak kalian. Seperti yang diterangkan sebelumnya sama Syekh rahimahullah. Siapa yang mampu untuk melakukannya kalau bukan ahli sunnah? Siapa yang bisa mengcounter, membantah pemahaman-pemahaman sesat yang disebarkan di tengah-tengah umat kalau bukan ahli sunnah? Ba'dallah bi taufiqillah wa idzni. Siapa? Sebagian muslimin yang mulai bersemangat sadar, mulai berislam, butuh penanganan, dan yang mampu menanganinya yakin dengan sebenar-benarnya di atas sunnah, ahlu sunnah itu sendiri. Barakallahu fikum. Apa kamu ridha? Sebagaimana yang saya sebelumnya, apa kamu rela menyaksikan masyarakat kamu tadi itu digiring ramai-ramai oleh oleh dai-dai penyesat umat, digiring ramai-ramai oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang, yang sesat di depan mata kamu? Dapat ridha ya? Allahul musta'an. Maka inti daripada nasihatnya Syekh Ikhwan al-ibti'ad an asbabil furqat wal ikhtilaf, jauhkan sejauh-jauhnya semua sebab yang menimbulkan perpecahan dan ikhtilaf di kalangan ahlu sunnah. Proyek masih banyak, proyek itu masih besar, banyak yang harus ditangani, yang harus diurus. Ke depan jangan jalan tempat ya ahlu sunnah. Wallahul musta'an. Yang dibahas kemarin, yang tidak mau mundur ke belakang, minggir, biarkan orang-orang yang siap untuk maju ke depan meluruskan dan memperjuangkan dakwah ini maju. Jangan menyerempeti, jangan menghalang-halangi laju dakwah salafiyah ini. 5 poin ya Pak yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Bertahkim kepada Alkitab Sunnah, bertanya kepada para ulama ahli sunnah, fokus untuk belajar ilmu agama, mencermati, mentadaburi ikhtilaf di kalangan para sahabat, mentadaburi dan memandang bagaimana kondisi umat Islam di tengah-tengah kita. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa ba'd. Setelah itu, fa inna qad nawarna fil masail allati yakhtalifu fiha ahlu sunnatil mu'asirun. Sesungguhnya kami telah mencermati masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh ahlu sunnah masa kini, alladzina la yakhtalifuna an hawa, yaitu orang-orang yang tidak ikhtilaf karena hawa nafsu. La yakhtalifuna an hawa, ada muhim. Menunjukkan apa yang dibawakan sama Syekh dalam buku ini
Ikhtilaf dalam masalah ilmiah, bukan ikhtilaf terkait dengan masalah hawa. Fawajadnaha tuqaribu 30 mas'alah. Kami dapati ternyata hampir 30 masalah ilmiah. Wawaza'naha ala ikhwanina ala sunnah. Maka kami bagi itu masalah kepada teman-teman kami ahlu sunnah. Yadhkuruna insyaallah ala hadits biasanidiha. Mereka menyebutkan insyaallah hadis dengan sanad-sanadnya. Wa yanzuruna fi aqwali syurrah. Lalu mereka melihat dan mencermati aqwal, penjelasan para pensyarah hadis fi fahmi hadhihi al-ahadits, untuk memahami hadis ini. Wa ini tuija ila nazarin fi kutubil fuqaha rahimahumullah, kalau dibutuhkan untuk melihat kitab-kitabnya para fuqaha rahimahumullah, nazara fiha, dilihat buku tersebut. Wa ba'da intihai insyaallah, kalau sudah selesai insyaallah, sayunsyar, akan disebarkan fi risalatin shaghirah, pada risalah yang titis yang kecil. Ini masalah ilmiah ya, masalah ilmiah banyak diikhtilaf oleh sunnah. Hampir 30 masalah dibagi oleh syekh di kalangan murid-muridnya yang mustafidin, yang mutamakkin bil ilm, suruh membahas. Kamu bahas masalah ini, terus begitu. Kemudian masing-masing membahas dengan ilmiah, hadis bawakan dengan sanadnya, hadis bawakan dengan pemahaman yang benar, dan surah. Ketika bertarjih, ila akhir, begitu selesai dibagikan kepada ahlus sunnah. Naam ya Allah. Qala rahimahullah ta'ala wa qad balaghani anna ahlus sunnah, telah sampai berita kepada aku bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah alladzina yahummuhum amrul muslimin, yang betul-betul memperhatikan kondisi kaum muslimin, fi ghayatin min asyauqi ila hada, sangat merindukan ide seperti ini. Yani ide untuk membahas semua masalah yang diikhtilafkan, selesai dan ilmiah dikumpulkan lagi. Wa fi hada insyaallah, dan pada tindakan seperti ini insyaallah qat'u al-sinatil haqidin ala ahli sunnah, memutus lesan orang-orang yang dengki kepada ahli sunnah, alladzina yaskharuna minhum, yang melecehkan dan menghinakan ahli sunnah, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahum yakhtalifuna fi syai'in tafih, ahli sunnah itu ikhtilaf dalam perkara yang remeh. Wa yunafiruna anhum, lalu membuat umat lari dari ahli sunnah. Wa yarmizunahum bima laysa fihim, dan mencela ahli sunnah dengan perkara yang tidak ada pada ahli sunnah. Sya'nul mubtadi'ah wa dzawil ahwa, emang demikianlah kondisinya ahli bid'ah dan dzawil ahwa fi kulli makan wa zaman, di setiap tempat dan waktu. Annahum yunafiruna an ahli sunnah, mereka membuat umat lari dari ahli sunnah. Wa qasaqa anhu Ibnu Qutaibah rahimahullah fi kitabih Ta'wil Mukhtalif al-Hadits asy-syai' al-katsir min as-sukhriyah bi ahli sunnah. Ibnu Qutaibah membawakan dari ahli bid'ah tadi dalam bukunya itu Ta'wil Mukhtalif al-Hadits poin-poin yang sangat banyak bentuk pelecehan mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Waqad mata min an-Nadham wa Abul Hudayl wa ghairuhuma min a'da'i sunnah, telah mati si Nadham, telah mati Abul Hudayl dari kalangan Mu'tazilah di kalam, dan yang selain mereka dari kalangan musuh-musuh sunnah. Wa baqiya sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayda safiyah, dan terus ada sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, putih bersih, lam yadurruha sufriyatuhum, tidak membahayakan sunnah tersebut pelecehan-pelecehan mereka. Wa sayamutu a'da'u sunnah al-mu'asirun, dan akan mati nanti insyaallah musuh-musuh sunnah yang sekarang ini. Wa tabqa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul akan terus ada. Li'anna Allah tabammana bihifdhiha, karena Allah telah menjamin untuk menjaganya. Faqala, Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun,
Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Wa zikru, kata-kata zikr dalam ayat di atas, yashmul kitab wa sunnah, mencakup Alkitab wa sunnah. Kilahuma wahyu min indillah, sebab kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ah." Ketahuilah aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal itu bersamanya, yaitu sunnah. Maka Al-Quran wahyu, sunnah pun juga wahyu. Ketika Al-Quran dijaga, otomatis sunnah juga terjaga. Masya Allah ya. Nah ya kan, ini yang disampaikan sama Syekh rahimahullah. Di antara solusinya ya kan, semua masalah-masalah yang diikhtilafkan itu dikumpulkan. Masalah apa yang diikhtilafkan? Catat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Kayak dengan Syekh tadi. 30. Sudah bahas. Itu ada klasifikasi. Cek. Yang cek siapa itu? Ini para ulama maksud kita. Cek. Oh, ini masalah pribadi. Ada muhimnya. Coret, tidak masuk dalam agenda bahtul masail. Coret. Nah ini, ya ini masalah ilmiah masuk. Ya juga masalah ilmiah manhajiyah masuk. Pribadi coret, pribadi coret, pribadi coret. Terus, ilmiah masuk, coret, tuh klasifikasi. Klasifikasi. Intinya kalau itu masalah pribadi tidak boleh dimunculkan di kalangan ahlu sunnah. Dari nakumantum yang punya masalah pribadi. Dan tidak pantas, tidak layak ahlu sunnah itu ikhtilaf karena masalah pribadi. Apalagi ditampilkan di depan khalayak ramai. Apalagi menggunakan nama dan slogan manhaj. Afwan, minggir. Diklasifikasi mana yang pribadi, minggir, mana yang ilmiah dan segala macam. Sudah terkumpul semua masalah ilmiah, manhajiyah kalau ada sudah dibahas. Ya, diserahkan kepada para ulama. Baru dibahas. Lengkap ilmiah. Qala Allah, qala Rasul. Barakallahu. Ada apa? Tadi ingat konsekuensinya ya kan? Apa tadi konsekuensinya? Sami'na wa ata'na. Setelah itu mengatakan sami'na wa ata'na. Iya, sesuai dengan arahan-arahan para ulama. Kalau ternyata masalahnya ada yang salah, ada yang benar, maka yang salah segera bertobat kepada Allah dan minta maaf, selesai. Kalau masalahnya nggak sampai seperti itu, maka diselesaikan sebagaimana arahan-arahan para ulama tadi. Selesai. Semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan jiwa besar, dengan sikap rahmah, arif, bijak, untuk tolakul hak mencari kebenaran, untuk menyatukan dakwah salafiyah dan segala macamnya. Katanya Syekh di sini barakallahu, upaya-upaya seperti itu bisa meredam fitnah dari luar. Beliau mengatakan di sini itu harus tahu ya ahli sunnah, musuh-musuh dakwah, al-mubtadi'ah wa ahlul ahwa yaskharuna bikum. Mereka itu melecehkan kalian, menghinakan kalian, mengolok-olok kalian. Oh, lihat ahli sunnah. Ribut sendiri. Tuh, coba lihat apa masalahnya. Syekh perkara yang tidak bernilai sama sekali. Anda tahu itu. Apalagi ikhtilafnya itu dimasukkan di dunia maya. Masya Allah, semua orang memandangnya. Maka kemudian dibuka, diklik oleh ashabul ahwa'i wal bidah. Bersorak-sorai. Ahlussunnah. Ya, lanjut ahlussunnah. Kiatna lagi. Ya Allah, ya Allah. Pahami itu.
Mereka tahu istilah kalian. Mereka membaca istilah kalian. Dan itu nggak enak ya. Dan mereka mengolok-olok istilahnya kalian. Oh ya, harus sunnah istilah. Coba karena apa? Ribut jadwal taklim. Oh lihat. Nah, harus sunnah istilah. Ribut itu. Lo kenapa ribut? Tuh, ribut lahan dakwah. Tuh lihat itu. Tuh. Siapa mereka? Tuh harus sunnah. Tuh kan istilah ribut kan? Kenapa? Urusan bisnis. Nah, yang ini jual herbal murah, itu jual herbal mahal. Lihat tuh. Ya apa ya Pak? Kalian harus tahu itu. Upaya untuk memutus lesan mereka tadi. Meredam fitnahnya al-hizbiyyin, ahlul bidah. Jangan sampai mengolok-olok ahlus sunnah. Pilah, pribadi sirkan, ilmiah, manhajiyah, terus dibahas tuntas dengan ilmiah, kemudian selesai permasalahan. Harus begitu. Allahumma musta'an. Dan itu perkara penting yang ikhwan yang harus sampaikan baik-baik. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlu sunnah itu seringkalinya menghalangi orang untuk menerima dakwah yang mulia. Satu poin ini yang harus pikirkan baik-baik. Ketika mendengarkan ustadznya berceramah, Masya Allah, saya kagum dan saya mengakui kebenaran dakwah yang antum bawakan. Senang, bagus. Begitu masuk sedikit, di dalamnya itu terdapat sekian banyak badai ikhtilaf. Kok begini? Dah nggak jadi. Dan itu banyak. Ya, Pak. Itu banyak mundur. Loh kenapa ya, Pak? Kalau gini caranya ya maaf. Baru saya masuk di depan pintu sudah Masya Allah, aroma khilaf sangat kental. Menghalangi orang dari hidayah, menghalangi orang dari jalan sunnah akibat ikhtilaf tadi. Itu banyak. Entah yang baru atau yang setengah baru atau yang agak lama, banyak. Satu hal penting pula yang harus diucapkan baik-baik barakallahu fikum. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan ahlus sunnah wal jamaah yusabbibul futur fi katsir minan nas. Menyebabkan banyak pihak langsung futur. Tahu futur? Kalau futur dengan pak itu sarapan pagi. Futur dengan tak loyo. Patah semangatnya. Patah semangatnya. Dulu semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk mengkaji agama Allah, mengkaji sunnah, loyo sudah tidak. Bahasa kasarnya daripada ribut ikhtilaf seperti ini mending dagang. Jadi takjil fulus banyak enak. Tersibukkan akhirnya dia menyingkir karena dia jenuh, bosan dengan ikhtilaf yang ada, menyibukkan diri dengan dunianya dan berhasil. Dulu sama antum kere, sekarang antum ribut dah jenuh dengan ikhtilafnya antum. Ikut dengan dunia, sukses. Rumah saya sekarang bagus, mobilnya mewah, istri juga mau nambah, dan segala macamnya. Sudah. Dan tidak mau diusik. Hati-hati yang seperti ini bisa menyimpang tanpa sadar ini, jauh dari ilmu ya barakallahu fikum. Banyak apa nggak banyak? Banyak. Dan itu saya katakan fenomena kebanyakan ikhwah di berbagai macam daerah. Loyo semangatnya. Punya usut di samping memang punya kesibukan yang lebih tinggi terkait dengan duniawiyahnya. Ternyata penyebab yang berikutnya ialah suntuk jenuh dengan ikhtilaf yang ada di kalangan Ahlus Sunnah. Camkan baik-baik Ahlus Sunnah. Ini semuanya
dampak negatif ikhtilaf. Maka tutup segera celah-celah yang ke arah sana, selesai ikhtilaf yang ada, yang bagus, supaya kembali bersatu, solid, kuat. Ikhwah kemudian bersemangat kembali untuk talabul ilm, untuk mengkaji agama Allah, untuk beramal, untuk berdakwah, memperjuangkan agama Allah yang mulia ini. La haula wala quwwata illa billah. Hakata ya. Antum harus tahu ya. Yang dikatakan Syekh Syekh. Baik, sekali lagi ya, membutuhkan jiwa besar, membutuhkan keikhlasan, kejujuran, ketulusan dalam dakwah. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi. Semuanya lillah wa fillah dalam memperjuangkan dakwah sunnah yang mulia ini. Baik, belum mengatakan di akhir nasihatnya ini, masya Allah, jadi pres gitu ya, masya Allah. Belum mengatakan sini, ada ini yang tersampaikan kata beliau. Walasna nutalibu ahla sunnatil mu'asirin, bukan berarti kita menuntut ahlu sunnah di zaman sekarang alla yakhtalifu bi sihhatil hadits wa tad'if. Tuntut jangan ikhtilaf dalam mensahihkan hadis atau mendhaifkannya. Enggak demikian maknanya. Wa alla yakhtalifu fi fahmil adillah, dan mereka tidak ikhtilaf dalam memahami dalil. Enggak demikian maknanya. Fa in hadza amrun qad ikhtalafa fihi salafuhum. Sebab ini perkara salaf mereka sendiri ikhtilaf terkait dengan tashih, tad'if, terkait dengan pemahaman dalil. Bukan masalah ikhtilaf. Ya enggak mungkin kita mengatakan jangan ikhtilaf ya. Enggak mungkin. Ya pasti ada ikhtilaf. Kama huwa ma'rufun min siratihim, sebagaimana yang ma'ruf dari sirah mereka. Bukan berarti demikian, tapi yang diinginkan ikhtilaf-ikhtilaf yang muktabar seperti ini jangan menyebabkan kalian ya ahli sunnah berpecah. Jangan menyebabkan anda ya ahli sunnah bermusuh-musuhan, bertikai, bertengkar, satu sama lain saling menghujat. Jangan seperti itu. Ikhtilaf normal sebagaimana salafun salih dalam bab tasawuf tad'if dan dalam bab pemahaman dalil. Sebagaimana ulang-ulang disampaikan tadi ya. Bal ikhtalafal malaikatul kiram alaihimus salam. Bahkan para malaikat yang mulia berikhtilaf alaihimus salam. Qala Allah Ta'ala, "Qul huwa naba'un 'azim, antum 'anhu mu'ridun. Ma kana liya min 'ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun." Al-mala'ul a'la itu para malaikat. Katakan wahai Nabi, itu adalah berita yang sangat besar. Kalian berpaling daripadanya. Aku yang memiliki ilmu tentang mala'ul a'la, tentang para malaikat id yahtasimun, ketika mereka berikhtilaf tentang berita tersebut. Syahidnya pada kata-kata bil mala'il a'la id yahtasimun. Malaikat itu juga ikhtilaf. Wa qala Sulaiman wa Abu Dawud alaihi wassalam. Bahkan Nabi Allah Sulaiman menyelisihi bapaknya sendiri, Nabi Allah Dawud alaihi wassalam. Qala Allah Ta'ala wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Pada ayat ini disebutkan dalam riwayat tentang kasus nyata yang terjadi pada Nabi Allah Dawud dan Nabi Sulaiman tentang ayat yang dibacakan ini ya kawan. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, disebutkan dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Dulu pada masa dahulu ada dua wanita yang membawa putranya masing-masing. Ma'ahuma ibnahuma, bersama mereka berdua, putra mereka berdua. Sya'adhi'un, tiba-tiba datang seekor serigala. Fadzahaba bibni ihdahuma, kemudian menggondol, mengambil putra salah satu dari perempuan tadi.
Faqalat sahibatuha, maka berkatalah sahibatuha, ibunya. Maka berkatalah teman perempuan tadi, salah satunya. Inna ma dhahaba bibnik, serigala itu bunuh anak kamu. Wa qala al-ukhra, yang lain mengatakan inna ma dhahaba bibnik, enggak, anak kamu yang bunuh. Anak siapa yang bawa ini? Anak kamu, enggak, anak kamu. Silakan. Fatahakama ila Dawud, maka mereka berdua pun bertahkim, berhukum kepada Nabi Dawud. Faqadha bihi lil kubra, Nabi Dawud pun memutuskan anak yang ada ketika itu milik perempuan yang lebih tua. Yang anak yang masih hidup itu milik yang lebih tua. Fakharajata ala Sulaiman bin Dawud fa akhbaratahu, lalu mereka berdua perempuan tadi akan keluar menemui Nabiullah Sulaiman bin Dawud dan memberitakan kasus ini. Faqala, maka berkata Nabi Sulaiman, atuni bisikin asyukkuhu bainahuma. Dah gini aja, ambilkan pisau, datangkan pisau untuk saya, asyukkuhu bainahuma, aku akan belah dua untuk mereka berdua. Ini bayi masih hidup, tak belah dua, separuh untuk kamu, separuh untuk kamu, ya. Ada kamu syukur. Faqalat as-sughra, maka wanita yang lebih muda, yang lebih kecil mengatakan, la tab'al yarhamukallah. Jangan kamu kerjakan yarhamukallah. Huwa ibnuha, dan itu putranya dia. Jangan. Faqadha bihi lis-sughra. Nabi Sulaiman pun memutuskan anak itu milik perempuan yang masih muda ini. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, in sami'tu bis-sikin illa yawma idzin. Aku tidak pernah mendengar kata-kata sikin dengan bahasa sikin, pisau, kecuali ketika itu. Wa ma kunna naqulu ilal midya. Dulu kami hanya membahasakan dengan kalimat midya. Antara midya yaitu pisau. Sekarang menggunakan bahasa sikin. Ini akan menunjukkan kecerdasan Nabiullah Sulaiman. Beliau menggunakan jiwa keibuan untuk mengetahui siapa ibu sebenarnya. Siapa ibu sebenarnya? Ini putra milik siapa sebenarnya? Yang namanya ibu tidak akan rela anak ibu. Paham ya? Bagi dia mending itu anak diasuh orang lain, tapi dia bisa menyaksikan anaknya masih hidup daripada dibunuh di depan matanya. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, ambil pedang, ambil pisau, tak belah. Kalau itu bukan ibunya, bukan anaknya, dah beli aja wes. Loh, kenapa? Tidak ada ikatan batin. Harus. Kenapa? Mati sebabkan anak saya. Tapi kalau ibu kandungnya sendiri, itu goncang hebat ya. Tidak bakal dia rela dan riba dibunuh itu anak. Sudah buat itu punya dia. Jangan itu punya dia. Itu namanya karinah yang menguatkan dalam qadha. Faqadha bihi lis-sughra. Ini riwayat disebutkan oleh para ulama termasuk kecerdasan Nabiullah Sulaiman. Ada sebuah kitab ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, seingat saya banyak rahimahullah, kitab yang berjudul haula wala quwwata illa billah. Saya punya bukunya di rumah di Maktabah Pondok. Ya Allah. Al-Fatihah kecil bukunya. Ini menjelaskan tentang berita orang cerdas. Ada kitab yang namanya Al-Adqiya, orang-orang cerdas. Ini ada, jauh juga punya. Satu lagi ya Pak. Ya Allah, ada kata-kata udirah gitu ya Pak. Lupa saya. Ini kumpulan kisah kecerdasan seorang, spontanitas. Tapi betul. Di antara Nabi Sulaiman. Contoh kedua yang terkait dengan Nabi Sulaiman, terkait dengan cerdasnya beliau.
Jadi ada laporan, dilaporkan ada orang yang kehilangan barang berharga. Sehingga yang kehilangan itu betul-betul sangat terpukul sedih. Tapi tidak ketahuan siapa yang mencuri. Maka diumumkan Nabi Sulaiman, semuanya diminta untuk masuk ke dalam masjid. Nabi Allah Sulaiman mau berbicara. Ketika kumpul semua belum menceritakan ada seorang yang baru kemudian kecurian, tahu-tahu tiba-tiba ada seorang yang masuk ke dalam masjid. Orang yang masuk ke dalam masjid pegang kepalanya atau dilakukan apa? Semuanya diam. Sang maling tahu-tahu begini. Antas tarik langsung. Kamu itu malingnya itu. Tangkap dia. Terus karina. Orang itu kalau mencuri, perasaan jiwanya takut ketahuan. Ya, Pak ya, takut ketahuan. Makanya dia kalau maling sembunyi. Begitu ada yang mengetahui satu daripada sifatnya, waktu ketahuan langsung otomatis berkas di tangan tadi itu begini. Lah kamu orang, masya Allah. Itu yang cerdas Nabi Sulaimannya, bukan malingnya. Barakallahu itu. Artinya levan di sini Nabi Sulaiman beda pendapat dengan bapaknya sendiri. Biasa. Sebab pemahaman sebuah kasus ikhtilaf dalam perkara ijtihad. Apakah Nabi Sulaiman ribut dengan bapaknya? Apakah Nabi Sulaiman berpecah dengan bapaknya? Saling bermusuhan dengan bapaknya? Tidak. Itulah ikhtilafnya para malaikat, ikhtilafnya para anbiya wal mursalin, ikhtilafnya para sahabat. Dalam perkara seperti itu mereka sangat dewasa. Fahadihi nasihati li ikhwani fillah sunnah. Inilah nasihatku untuk saudaraku ahlu sunnah. Wa asallallahu ta'ala lahumul nasr wa taufiq. Dan saya memohon kepada Allah semoga mereka mendapatkan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Intahaina. Walhamdulillahirabbil alamin. Maka khulasannya, ringkasannya ikhwan barakallahu fikum, kami yang diinginkan adalah Syekh dalam nasihatnya ini supaya ahli sunnah membuang jauh-jauh semua sebab yang menjadikan mereka berpecah, mereka berseteru bermusuh-musuhan. Dan harus dipahami ikhtilaf di kalangan ahli sunnah itu hanya dalam perkara perbedaan pendapat tentang dhaif sahihnya sebuah hadis atau masalah ilmiah pemahaman sebuah hadis. Ini tidak mungkin ikhtilaf dalam perkara manhaj. Kalau terjadi maka pasti ada yang batil padanya. Ketika mereka ikhtilaf dalam perkara tadi barakallahu fikum, maka tidak boleh terjadi furqah. Harus dewasa, satu sama lain harus saling memaklumi, bertoleransi dengan pendapatnya satunya lagi. Mencontoh bagaimana khilafnya para malaikat, khilafnya para nabi wal mursalin, khilafnya para sahabatul kiram, para ulama salihin, salafun salih. Sedemikian dewasa mereka berikhtilaf dengan tanpa ada permusuhan. Satu akidah, satu manhaj, satu visi, satu misi. Ikhtilaf normal dalam perkara tadi ikhwan barakallahu. Ketika terjadi ikhtilaf dalam dua poin tadi, kok kemudian muncul perpecahan di kalangan salafiyin ahli sunnah, permusuhan di antara mereka, maka satu dari tiga sebab. Mungkin karena masing-masing orang goblok-goblok, orang jahil-jahil, wa imma ada bagyun kezaliman dengan tanpa hak, atau ada setan manusia dan jin sebagai penyusup provokator yang memecah belah keutuhan mereka. Solusinya tahkimul kitab sunnah. Bertanya kepada para ulama, sibuk dengan belajar, mempelajari ikhtilafnya para sahabat, dan banyak proyek besar di tengah-tengah masyarakat yang belum bergerak. Itu manusia yang lebih penting daripada ribut ikhtilaf dalam perkara dua poin tadi para ulama.
Hadza huwa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menyatukan kalimat kita semuanya di atas sunnah, menjaga ukhuwah Islamiyah imaniyah kita di atas sunnah, sehingga insyaallah taala ahli sunnah wal jamaah di kemudian hari semakin dewasa, semakin sadar, semakin bagus ke depan, saling mencinta, saling menyayangi, saling berukhuwah, meninggalkan semua asbab yang memberikan perpecahan di tengah mereka, satu padu memajukan dakwah yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, kejujuran, ketulusan, kebesaran hati, kebesaran jiwa, dengan hikmah, dengan rahmah, barakallahu menggarap sekian banyak proyek besar di tengah-tengah masyarakat yang butuh dakwah yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau terlalu mendalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akan sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.